Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kembali di kesempatan pagi hari ini. Oleh anugerah dan perkenanan Tuhan, kita kembali boleh bersama-sama untuk belajar renungan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Saya percaya kita semua berada dalam keadaan sehat, kuat, diberkati Tuhan. Dan oleh anugerah Tuhan kembali kita boleh dibangunkan di pagi hari ini dengan sukacita yang daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang kebahagiaan bersama Tuhan, atau Tuhanlah kebahagiaanku. Di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, walaupun secara teori Saudaraku banyak orang yang tahu tentang Allah, banyak orang yang memahami Allah, bahkan menguasai pelajaran atau pemahaman tentang Allah, tetapi Saudaraku, tidak sedikit atau hanya sedikit orang yang bisa melihat Allah atau merasakan kehadirannya atau menikmati kehadiran Tuhan. Saudaraku, banyak juga orang yang tidak memahami kehendaknya, tidak dapat mengerti perasaan atau pikirannya. Kenapa, saudara? Karena mereka tidak suci hatinya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, tidak mudah untuk menjadikan Tuhan itu sebagai kebahagiaan kita memang. Sebab suasana jiwa kita ini sejak kecil sudah terbiasa ini terpengaruhi oleh suasana dunia di sekitar kita, dengan segala fasilitasnya, dengan segala apa yang dunia miliki dan menarik hati kita. Kebahagiaan, saudaraku, hampir semua manusia pada umumnya sudah terbiasa ditopang oleh suasana sekitar yang nyaman dan aman, oleh kehadiran banyak orang-orang yang dapat membahagiakan kita. Contohnya seperti keluarga, anak, dan fasilitas materi, kekayaan, jabatan, dan lain sebagainya. Itu salah satu faktor yang bisa mempengaruhi kebahagiaan dalam kehidupan manusia di akhir zaman ini. Sehingga manusia, saudaraku, seperti terkunci oleh pola hidup seperti itu. Nah, ini saudaraku sudah terjadi sejak kecil dan belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Sehingga cita rasa jiwa kita ini sudah terlanjur rusak. Sama seperti kalau lidah seseorang sudah terbiasa memakan sesuatu makanan seperti lidah orang dari suku Sanger atau suku yang lain yang sudah biasa makan nasi, baru ada di satu budaya yang lain makanannya tidak seperti yang kita biasa makan, maka ini sangat sulit. Suku Sanger kecenderungan makan sagu atau lain sebagainya, dan ada di satu budaya tertentu, contoh dia makan makanan yang lain. Itu suatu hal yang sulit. Nah, saudaraku, dunia kita hari ini yang setiap hari dibanjiri iklan-iklan dengan 1001 macam barang yang ditawarkan, membuat manusia menjadi konsumtif, saudaraku. Nah, banyak orang dibuat selalu tidak merasa puas dengan apa yang ada, selalu berusaha dia untuk memiliki apa yang orang lain miliki. Sehingga banyak orang Kristen, saudaraku, tidak pernah bisa berkata,
Yesus cukup bagiku. Jarang. Kita hampir tidak pernah mendengar kata ini, saudara. Yesus cukup bagiku. Yesus adalah kebahagiaan. Nah, saudaraku, apabila menjadikan Tuhan segalanya, kita menjadikan Tuhan kebahagiaan kita. Sehingga mereka tidak lagi memikirkan masa depan kekekalan. Wow, ini saudaraku sesuatu hal yang harus perlu kita introspeksi diri sebagai orang percaya, sebagai gereja Tuhan. Karena saudaraku, pada umumnya yang dipikirkan adalah bagaimana bisa mengumpulkan harta itu sebanyak-banyaknya di bumi ini. Sehingga saudaraku, filosofi mereka inilah yang memanfaatkan waktu yang sisa ini untuk menikmati dunia. Karena mereka punya pemahaman, toh dunia itu, toh hidup itu hanya sekali saja, saudara. Nah, ini yang harus perlu kita waspadai. Jangan-jangan kita sebagai orang Kristen, kita punya filosofi seperti itu, punya cara pandang seperti itu. Ayo kita makan, ayo kita minum, ayo kita menikmati dunia, ayo kita menikmati harta kekayaan, atau kita ayo kumpul harta kekayaan sebanyak-banyaknya. Sebentar lagi akan mati. Supaya tidak menyesal di kemudian hari ini. Sangat salah sekali. Saya bisa pastikan ketika engkau ada di peti mati, engkau seperti mimpi. Ketika pernah ada di dunia, engkau bakal lupa semua apa yang engkau pernah miliki. Punya harta kekayaan banyak, punya deposito banyak, punya pangkat tinggi, punya jabatan, dan lain sebagainya. Seperti mimpi, engkau tidak ingat apapun pada masa itu. Sehingga saudaraku, dengan cara berpikir yang salah tersebut ini, banyak orang semakin menggantungkan suasana jiwanya itu bukan kepada Tuhan, tetapi kepada hal-hal ini semata, hal-hal materi semata, apalah hal-hal lahiriah semata. Apalagi banyak orang akan menghalalkan segala cara, banyak hal yang dia upayakan, dia lakukan, tapi hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dia lakukan. Padahal saudaraku, hidup manusia tidaklah tergantung dari dunia ini. Ini sudah dikonfirmasi oleh Tuhan Yesus sendiri. Kalau manusia hidup bukan dari roti saja. Nah, ini pernyataan yang tegas. Ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, dia bilang kepada iblis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari perkataan yang keluar dari mulut Allah. Nah, ini harus dijadikan prinsip oleh orang percaya. Kita harus militan di dalam kehidupan pengiringan kepada Tuhan. Kita boleh tidak punya apa-apa. Dan bahkan sampai hari ini tidak mungkin kita tidak memiliki apa-apa. Tuhan selalu menyediakan. Tuhan selalu ada untuk kita. Tuhan selalu memberkati kita. Karena kekhawatiran apa yang ada di hati kita hari-hari ini. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang-orang yang menggantungkan suasana jiwanya ini bukan kepada Tuhan, itu mereka seperti memberhalakan banyak hal dalam dunia ini. Hidup itu kita ini tidak tergantung dari dunia ini. Itu dari segala fasilitas kekayaan dunia. Lagi pula, saudaraku, suatu hari nanti setiap kita akan pergi meninggalkan dunia ini. Dan kita pergi, saudaraku, tidak membawa apa-apa. Seperti halnya kita datang. Kita datang dalam keadaan yang telanjang, ompong.
botak, saudaraku, tidak memiliki rambut, tidak memiliki apa-apa. Kita pun dari segi pemikiran, kita masih linglung. Cara pikir kita itu belum normal, kecil, itu kita tidak tahu apa-apa. Nah, kita kembali kepada Bapa, juga kita tidak membawa apa-apa. Nah, sebagaimana dulu kita datang, seperti itu kita juga akan pergi. Tapi saudaraku, orang-orang yang mengenal kebenaran pasti memiliki prinsip yang berbeda, cara hidup yang berbeda. Selagi kita masih hidup di bumi, harus mencari perkara-perkara yang di atas, yaitu perkara-perkara yang kekal. Inilah orang-orang yang menjadikan Tuhan segalanya dalam hidup. Ini yang menjadikan Tuhan sebagai kebahagiaan kita. Nah, jika kita tidak merasa puas dengan apa yang ada, kita tidak pernah menjadikan Tuhan cukup bagi kita, saudara. Kita tidak akan bisa berkata Tuhan kebahagiaan. Kita harus menjadikan Tuhan cukup bagiku. Barulah Tuhan akan menjadi kebahagiaan dalam kehidupan kita. Ini kebenaran firman Tuhan. Saya percaya Roh Kudus pasti menolong kita sekalian. Selamat pagi. Selamat melangkah di hari yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Amin.